Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bi semua. Ya mungkin kalau kamu lagi nungguin Alsyadira siaran, tapi hari ini dia libur dulu karena dia harus jadi produser di Muda Berkarya. Jadi hari ini diganti sama Nina di Muda Berkarya episode 2. Baru episode 2 nih Sobat Bi. Semoga doakan ya agar episode ini tuh panjang gitu ya. Nah, di episode 2 hari ini Nina akan ngobrol-ngobrol sama Kak Panji. Yaitu dia Kak Panji itu adalah founder ya, founder dan managing director dari Isbanban Foundation. Keren banget ya, ya kan? Jadi oh ya Sobat Bi yang mungkin belum tahu Muda Berkarya itu apa. Jadi Muda Berkarya adalah sebuah tempat untuk Sobat Bi yang masih muda yang mungkin masih bingung dalam mencari tujuan hidup ingin seperti apa gitu ya. Mungkin Sobat Bi bisa mendengarkan ini di Muda Berkarya, siapa tahu nanti kita bertemu, kita bisa menemukan tujuan hidup Sobat Bi. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Dan juga tema hari ini adalah kita akan ngobrolin pahlawan pendidikan capai Indonesia Emas 2045. Walaupun 2045 ini ya kedengarannya masih lama Sobat Bi, tapi eh di 2045 itu Indonesia sudah 100 tahun loh umurnya. Mudah-mudahan Indonesia mencapai umur 100 tahun, tapi walaupun Indonesia sudah menyentuh angka 1 abad ya Sobat Bi, semoga di masa depan nanti Indonesia ini sudah menjadi negara maju, baik pendidikannya, baik infrastrukturnya, dan semuanya ya. Mmm, Sekarang Nina juga sudah bersama Kak Panji. Sorry, Kak Panji Ajis Pratama, yaitu founder dan managing director of Isbanban Foundation. Halo Kak Panji. Halo Kak Nina. Halo, apa kabar Kak? Baik, 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 alhamdulillah sehat, baik. alhamdulillah. Ini sekarang lagi di mana nih Kak? Aku lagi di rumah, kebetulan di Oh, Serang, Banten. Kalau Kak Nina pernah main ke Banten, mungkin kita aku bisa pernah main ke kok. sana. Aku pernah ke Oh ya, Banten, aku pernah ke ini, apa yang pedalaman itu? Baduy. Baduy. Iya, aku pernah ke Baduy, itu seru sih. Ini agak delay ya? Oh iya. Oke, sepertinya Sobat Bi ini agak delay internet di sini ya, sedang menghubungkan kembali. Ya, Oke, sorry ya Kak Panji, aman? ini internet aku kayaknya lagi agak jelek ya. Ya, santai aja Iya Kak. iya iya iya. Kak Panji, aku Please. tadi udah mention Kak Panji adalah founder dari Isbanban Foundation. Ya, ya, Sebenarnya Isbanban ini tuh apa sih Kak? Boleh diceritain nggak sih? ya. Menarik nih. Kalau pertanyaan tentang Isbanban, Isbanban Foundation itu adalah organisasi nih Kak Nina, organisasi Mhm, anak-anak muda sebenarnya. Yang lahir dan awal kami terbentuk itu dari sebuah gerakan, mhm. gerakan sosial khususnya di Banten tahun 2013 lalu, waktu kita 2000. lagi ngebantuin korban-korban banjir sebenarnya Kak Nina, Oh, oke. zaman Berawal dari 2013. korban banjir? Ya, betul. Kalau Kak Nina sempat dulu mungkin hampir 10 tahun lalu tuh ada Mhm, banjir bandang di Banten tuh besar banget. mhm. Dan pernah viral itu adalah jembatan Angelina Jolie yang putus di Lebak, Banten. Nah, itu kita lagi ngegalang dana untuk bantuin banjir Banten yang Mhm. waktu itu. Nah, intinya adalah anak-anak muda inilah uh, yang awal mulai dari banjir Banten, lalu kita bantuin para korban banjir dan dibentuklah sebuah taman baca sebenarnya namanya Istana Belajar Anak Banten atau Oke. disebutnya Isbanban. Itu sih Isbanban. Karin. Mhm. Wih, berarti bermula dari ya itu tadi ya lagi menggalang dana untuk para korban banjir yang akhirnya Ya, alhamdulillahnya panjang umur sampai sekarang gitu ya, pergerakan baiknya Kak Panji. iya, Itu keren banget sih. betul. Iya iya iya. Mhm. Nah tadi itu, kan awalnya dari mulanya korban banjir ya Kak Panji. Sekarang, khusus untuk menjadi taman baca doang kah atau bagaimana? Kalau kondisinya Nah, sekarang? betul Karina. Jadi seiring berjalannya waktu nih, anak-anak muda ini tuh makin gemes kali ya. Mmm, Kayak ngelihat tadinya cuman buat korban banjir, terus kita bangunin taman baca di satu lokasi gitu ya, di satu mhm. kampung. Itu pun kampung yang lokasi banjir sebenarnya Kadina dulu. Oh oke. Itu Pertama di mana Kak? kalinya. Boleh tahu nggak? Di Kabupaten Serang, Kabupaten Serang di kecamatannya Padarincang. Nah, Oh kalau Padarincang. tahu, Aku pernah ke sana.
Nggak pernah ke sana. Iya, belum KKN pernah ke atau sana. apa, Kak? Iya, 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 iya. Oh iya, daerah Padarincang. Kalau kalian pernah lihat di sana kan itu Padarincang tuh daerahnya cukup dalam ya, pelosok Betul, gitu. betul, betul, betul. Iya, 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 Dan iya. kebayang nggak sih Kanina itu tuh kalau kena banjir tuh bener-bener sampai ke dada atau bahkan sampai leher gitu. Iya, heeh. Nah, itu sebenarnya daerah pertama desa binaannya Isbanban yang Mm-mm, kita bangunkan taman baca. mm-mm, Terus kita kan nggak mau nih Kanina bikin taman baca aja. Kita mm-mm. pengen ada kegiatan rutin. Makanya Iya. setiap hari Minggu kita dorong teman-teman, anak-anak muda kita rangkul gitu ya untuk yuk jadi relawan yuk. Kesian nih adik-adik taman bacanya udah ada tapi nggak Mm-mm. ada yang nemenin belajar gitu. Akhirnya Oh, hari Minggu lah kita bikin program namanya Minggu Belajar. Belajar buat adik-adik dan itu berjalan 1 tahun di sana lalu kita pindah dan menyebarkan taman baca lain di seluruh Banten. Sekarang udah ada di 18 titik sebenarnya, wah. 18 desa. Mm. Dan seiring berjalan waktu nih Karina, tahun ketiga, tahun keempat, sekarang udah hampir tahun ke-10, kita sekarang programnya udah kita luaskan dari mulai taman baca, sekarang ada juga beasiswa buat adik-adik yang Oke. ada di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah Banten yang mereka itu berprestasi namun terkendala dalam hal ekonomi kita bantuin lewat beasiswa. Itu dibatasin nggak sih Kak tadi beasiswanya itu ya oke, maaf ya Sobat Bi ini sepertinya internet kita agak jelek. Oke, sambil menunggu internet kita kembali. Mhm. Oke, Kak Panji, sorry banget ini internetnya keputus. Nggak Ya, apa-apa. ya, iya, iya. Jadi tadi tadi kita lagi ngomongin beasiswa tuh Kak Panji. Itu beasiswanya ada segmen khusus nggak sih kayak khusus SD aja atau khusus SMP, SMA atau bahkan bisa sampai kuliah gitu? Ya. Masih freeze ya Kak Nina. Oke, Oke. udah bagus Nah, ini. oke, oke, Nah, oke, oke, oke. Maaf ya Kak Panji, aduh aku nggak jadi apa-apa. malu. Siap, Tadi siap. Kak Panji beasiswanya itu untuk SD, SMP, SMA atau bisa sampai kuliah, Kak? Nah, mantep nih. Jadi awalnya memang untuk anak-anak SD nih Kak Nina. Oke. Karena kita bantuinnya kan anak-anak binaan kita yang di desa nih. Yang Mm-mm. anak-anak di taman baca kan banyaknya SD. Kita bantunya tadi SD, makanya kita kasih beasiswa SD. Seiring berjalan waktu juga, kita ngelihat riset-riset di Banten bahwa pendidikan yang paling sulit untuk anak-anak untuk lanjut sekolah adalah dari SMP ke SMA, Kak Nina. Iya, betul. Nah, dari situlah kita berkaca dan kita ngubah sistem programnya ceritanya dari SD untuk kasih beasiswa sekarang jadi SMP dan SMA gitu. Ada juga kita SMA kita kasih beasiswanya beasiswa pendampingan masuk kampus. Jadi Hmm. ada anak atau adik-adik ada 27 anak sekarang yang sudah masuk universitas Kanina. Kita dampingi sampai mereka bisa sekolah, bisa lanjut kuliah maksudnya, dan mereka dapetin beasiswa juga pada akhirnya. Wah, Gitu. Nah, keren adik-adik itulah banget loh, luar. Kak. Sumpah aku takjub banget gitu karena dimulai dari gerakan kecil yang tadi nolongin korban banjir terus bisa sampai ngebantu anak-anak bahkan sampai ke bangku kuliah itu keren banget sih Itu Kak. bantu kuliah. Suka dukanya tuh gimana Kak? Boleh nggak sih dikasih tahu? Pasti Banyak berat kan banget Nina, kan? banyak dan berat ya kalau dukanya tuh ya. Iya, Sukanya iya. banyak juga. Mungkin dari mulai ini kali ya Kak, cara kita untuk menggalang partisipasi para relawan nih di Banten. Mm-mm. Kita kita memang kan mulai tahun 2013 kan Nina. Ya. Lalu tahun-tahun itu tuh belum ada gitu organisasi-organisasi anak muda di lokal atau di Banten yang punya gerakan untuk pendidikan. Masih jarang, bukan nggak ada tapi masih jarang Masih banget. jarang. Jadi kita kesulitan untuk ngegalang partisipasi mereka untuk join ke Isbanban. Kita banyak disangka kayak ini organisasi apa sih, nggak jelas banget, anak-anak muda, terus nanti ini harus ada bayar nggak, terus nanti ini Hmm. kita harus harus ngapain, apakah ini organisasi politik, lain-lain, waduh Oh. banyak banget kesulitan-kesulitan atau bahkan anggapan-anggapan orang di awal. Terus tapi kita cuma bilang ya udah kalau teman-teman suka namanya ngajar dan suka banget sama anak-anak, join sama kita nanti kita belajar dan ngajar bareng-bareng. Mm-mm. Dari situlah kita mulai pelan-pelan
sampai akhirnya kita bikin taman baca dan kita tebarkan ke 18 titik. Jadi sekarang ada 564 anak yang kita bina dari 18 titik itu. 8 desa ini yang lagi kita dampingi, setelah 10 desanya udah kita terminasi. Terminasi itu berarti kita sudah serah terimakan ke warga setempat gitu. Nah, itulah. Jadi sulit banget apalagi waktu beasiswa Kak Nina. Dukanya adalah waktu kita ngegalang dana, ini kan nggak mudah ya. Kita mau galang dana untuk satu anak nih ceritanya. Kita mau galang dana untuk satu anak yang kesulitan untuk lanjut sekolah SMA, cuma karena emang ekonomi keluarganya lemah. Bahkan anaknya yatim piatu. Kita coba bikin campaign lah, kita taruh di sosial media dan lain-lain. Ayo kita bantuin anak ini untuk bisa sampai sekolah lanjut gitu. Kesian banget kalau misalnya nggak dilanjut. Ya sudah, dari satu tempat ke tempat lain, dari mulai 1 bulan tuh kita cuma dapat 1,5 juta apa ya, itu pun 2.000 perak, 5.000 perak, tapi alhamdulillah itu bisa kita kasih. Tapi pada akhirnya kita coba kolaborasi dan kerjasama sama berbagai pihak, dari mulai media sampai platform-platform perusahaan yang bisa ngebantuin kita dari sisi marketing. Itu luar biasa, dapat sekitar 200 juta dalam 2 hari terakhir sebelum penggalangan dana ditutup. Untuk ngebeasiswain sekarang udah ada 45 anak yang kita beasiswain dari uang itu, dan ada 200 anak sisanya itu kita beasiswain dari program lain. Jadi sekarang kalau yang dibeasiswakan tuh ada mungkin hampir 300 anak. Kita bantu beasiswa. Salah satunya yang di universitas itu Kak. Iya, wah bangga banget gak sih Kak rasanya bisa sampai ada di titik ini? Bangga sih sebenarnya, lebih ke seneng ya. Bangganya karena memang sudah melewati masa-masa sulit zaman dulu yang kita susah nyari relawan, susah nyari dana gitu ya. Senangnya adalah teman-teman relawan tuh masih mau ikut membersamai hal-hal kebaikan yang kita lakuin di Isbanban sampai hari ini. Itu sih yang bikin bangga tuh, teman-teman relawan sih yang super duper resilient banget gitu. Struggle di lapangan. Sekarang juga lagi ini ya, aku ngecek di Instagramnya lagi buka batch 9 ya, kalau nggak salah. Betul, relawan ya. Kakak pengajar. Rekrutmen. Iya. Iya, betul. Itu apakah itu kan karena Isbanban ini ada di Banten ya Kak? Itu persyaratannya emang khusus orang-orang yang ada di Tangerang aja kah? Atau di Banten aja kah gitu? Secara spesifik sebenarnya buat orang-orang yang sanggup untuk setiap hari Minggu datang ke desa binaan kita. Jadi kalau Kanina orang Jakarta nih, desa binaan kita ada di daerah Tangerang Selatan, terus Kanina mampu dan mau komit untuk hari Minggu datang ke desa binaan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Orang Depok, orang Bogor, orang manapun sebenarnya ya. Gitu. Jadi spesifiknya adalah lokasi pengabdiannya di Banten, dan kalau kakak-kakak di sana mau join dan bersedia untuk hari Minggunya ngajar di desa binaan kita, itu boleh banget. BTW aku orang Tangerang loh Kak. Oh iya? Tangerang mana Kanina? Aku di Pasar Kemis. Wah, udah ini mendekat ya. Let's go gak sih? Let's go gak sih ini? Kali ini ada 2 kita di Tangerang. Kita ada 2 lokasi di Tangerang. Di mana di Bambu Apus di Tangerang Selatan, sama di Kabupaten Tangerang itu daerah Cisoka, dekat pemerintah kabupaten. Oh, Cisoka, memang Cisoka itu agak pedalaman sana ya. Cisoka kan ini ya, arah-arah Serang ya. Iya, arah-arah sana tuh, arah Balaraja ya. Iya, arah-arah Balaraja. Kota Tangerang belum ada nih Kak? Kalau kita nunggu orang kayak Kanina untuk bikin kegiatan Isbanban di Kota Tangerang. Oh boleh lah ya. Belum ada. Aku ajak, kebetulan temenku tuh banyak ya, orang-orang kata Tangerang tuh banyak. Oh ya? Tahu, aku ajak-ajak deh nanti deh. Aku ceritain tentang Isbanban ini. Harus. Kita benar-benar basic kita gerakan kan sebenarnya atas kemauan anak-anak muda di area tersebut. Misalnya ada yang ngusulin dari Tangerang Kota, Kak, kayaknya aku pengen bikin di daerah Tangerang Kota tuh di sini gitu. Itu tinggal bilang ke kita, dan kalau teman-teman mau join bareng Isbanban, kita akan bantuin dari proses mulai bikin taman baca dan kegiatan weekly-nya nanti. Wih, Sobat Bi, mungkin yang sekarang berdomisili di Kota Tangerang dan ingin menjadi bagian dari Isbanban dan menyukseskan anak-anak untuk bisa mendapatkan beasiswa ya Kak ya, boleh banget tuh. Silakan hubungi Isbanban atau hubungi Kak Panji, ya kan. Tapi Kak, aku kepo deh, sekarang tuh di Isbanban tuh rata-rata anaknya umur berapa?
sekarang rata-rata semua beneficiaries ya, penerima manfaatnya adalah dari anak, ada 3 kategori. Oke. Kategori pertama adalah anak usia 6 sampai 12 tahun, Mm-mm. yaitu anak-anak SD. Mm-mm. Yang mereka itu belajar di taman baca yang kita bangun, Kak Nina. Mm-mm. Nah, kategori kedua adalah anak-anak SMP, usianya berarti 12 sampai 15 tahunan lah ya. Ya. Yang mereka itu kita kasih beasiswa untuk persiapan masuk SMA, dan bantuan sekolah bulanan. Yang kategori ketiga anak SMA yang usianya ya berapa tuh? Lanjutannya aja sampai Ya. 16 sampai ke 18 tahun atau 17 Ya. tahunan. 18 tahun. Di mana mereka adalah anak-anak SMA yang persiapan preparation untuk masuk kampus atau bahkan kerja pasca sekolah. Kita akan coba linking dengan industri-industri yang memang terkait karena anak-anak SMK kan banyaknya yang langsung kerja, biasanya kayak gitu. Mm-mm. Jadi ada 3 kategori penerima manfaat yang kita punya nih Kak, dari SD sampai SMA. Oke, Kak, sebenarnya aku kepo deh. Apa sih yang Hmm. melatar belakangi Kak Panji ini selain tadi ya? Tadi itu selain Hmm. ya murni aja nolongin para korban banjir gitu-gitu. Tapi di balik Ya, itu tuh ada lagi nggak sih yang bikin hati Kak Panji ini tergerak gitu? tergerak gitu ya. Ya. Iya, karena sebenarnya ini dari pengalaman pribadi masa kecil sih Kak Nina. Mhm. Jadi waktu kecil emang aku hidup dan besar di keluarga yang punya keterbatasan ekonomi yang sangat pas-pasan atau bahkan di bawah itu gitu. Waktu sekolah SD ke SMP aku sampai mikir, orang tua pun sampai berpikir bahwa aduh kayaknya nggak dilanjut nih sekolahnya anakku karena nggak ada biaya sepeser pun untuk lanjutin sekolah karena dulu kan sekolah masih banyak yang bayar ya Iya. dan lain-lain gitu. Bahkan aku pernah ingat di salah satu um, momen di mana aku harus bayar buku paket yang itu tuh wajib ceritanya dan aku nggak bisa bayar cuma karena ekonomi keluarga yang lagi sangat-sangat struggle. Nah, dari situ aku tuh punya janji sebenarnya waktu SMP kalau nanti aku udah gede gitu, kalau aku nanti bisa kuliah dan aku dapat beasiswa atau bahkan aku bisa ngasih ke orang lain, hal pertama yang aku pengen kasih adalah ngebantuin anak-anak seperti aku zaman dulu waktu aku kecil. Anak yang nggak bisa lanjut sekolah, anak yang keterbatasan secara ekonomi tapi dia punya semangat buat sekolah. Karena waktu kecil aku punya mimpi tuh banyak banget, pengen jadi pilot, pengen jadi diplomat waktu SMP gitu. Tapi aku ngerasa bahwa keterbatasan itu sangat besar sekali. Cuman aku punya prinsip satu, nggak apa-apa secara ekonomi kita terbatas, tapi kita nggak boleh membatasi mimpi-mimpi kita. Nah dari situlah akhirnya Isbanban Foundation itu lahir atas dasar keresahan aku pribadi dan melihat kondisi Banten yang memang harus dibantu dari sisi pendidikan. Gitu Kak Nina. Berarti memang sebenarnya berangkat dari keresahan dulu ya, Ya, keresahan zaman-zaman dulu betul. Kak Panji yang susah Hmm, untuk menempuh pendidikan dan akhirnya nggak maulah ada anak-anak seperti Kak Panji yang dulu gitu ya. Gitu. betul, Keren-keren betul, banget nih Kak betul. Panji. Dan sekarang tuh sebenarnya untuk anak-anak yang di bawah naungan Isbanban itu ada kriteria khusus nggak sih Kak? Oke, kriteria khusus anak-anak yang jadi adik binaan kita sih sebenarnya yang pertama dia memang anak Banten karena Isbanban ini kan istana belajar anak Banten. Iya. Dimanapun area Banten, mau di Tangerang Kota, mau di Tangerang Selatan atau sampai Lebak dan Pandeglang itu juga anak Banten. Satu itu, yang kedua adalah anak ini punya kemauan, keinginan dan semangat untuk belajar di sekolahnya ya. Mm-mm. Dan yang ketiga adalah anak ini berasal dari keluarga yang secara ekonomi memang punya keterbatasan. Mm-mm. Tiga hal itu yang kita bungkus jadi satu paket, bahwa ini kita mau buat programnya adalah kita pengen ngedorong, kita pengen bantu anak-anak untuk bisa membantu dirinya sendiri. Jadi helping people to help themselves itu adalah konsep yang kita bangun. Kita pengen bantuin orang lain supaya mereka tuh bisa membantu dirinya sendiri. Karena kita tuh nggak bisa menarik atau bahkan menghilangkan masalah seseorang, dan kita berlagak seperti superhero untuk membantu mereka, tapi kita lebih baik untuk bisa menguatkan pundak-pundak anak-anak ini supaya mereka bisa menghadapi masalahnya sendiri. Nah, itu konsep yang kita bangun di Isbanban bahwa sejatinya setiap orang tuh punya potensi dan bisa nyelesain masalahnya sendiri. Tinggal bagaimana kita mau dan berupaya jadi jembatan buat mereka untuk bisa capai apa yang mereka inginkan atau bahkan apa yang mereka mimpikan gitu. Nah, itu sih Isbanban yang kita jalani sampai hari ini kan. Aduh, keren banget. Aku dari tadi tepuk tangan terus loh kayak keren banget.
Tapi tapi ada nggak sih Kak kesusahan ketika anak didik dari Isban-Ban ini yang mungkin ada faktor dari lingkungan yang atau faktor dari keluarga yang dia nggak dapat dukungan tapi Isban-Ban ini tetap mau untuk support anak itu gitu? Iya, secara berarti tidak dapat uang tuh dari orang tuanya emang nggak Iya menginginkan, iya mungkin nggak ada nggak sih seperti itu? ya, ada beberapa hal kita pernah temukan sih Kak Nina, Mmm, di beberapa tempat gitu ya, orang tuanya memang secara awareness pendidikan, mereka ngerasa bahwa, "Udahlah anak saya nggak usah dibantu, ini kan anak saya." Yang kedua adalah, anak saya juga setelah lulus sekolah juga kayaknya pengen langsung kerja aja di tempat yang udah saya siapin, bahkan mhm, dikirim ke Jakarta. Quote and quote sebenarnya dikirim ke Jakarta adalah jadi asisten rumah tangga, kayak gitu-gitu Kak Nina. iya, Jadi oh oke. kita ngerasa banyak banget anggapan-anggapan orang tua yang ngerasa bahwa pendidikan itu masih kurang penting. Jadi yang kita dorong adalah sebenarnya pendampingan ke orang tuanya atau penguatan ke orang tuanya dulu. Karena sebenarnya anaknya mau, Mhm, anaknya benar-benar pengen sekolah, pengen lanjut sekolah, apalagi anak perempuan di daerah desa gitu ya, yang mereka benar-benar pengen banget untuk sekolah tinggi tapi terbatas sama keinginan orang tua yang membatasinya. Ada beberapa kita temukan walaupun belum enggak terlalu banyak gitu kan. oke, oh my god. Hmm. Iya sih, betul betul betul. Kak Panji, tapi selain Hmm. di Banten nih, kira-kira nanti ada nggak sih, next step untuk keluar dari Banten gitu, ingin Hmm. bikin istana di mana, istana belajar anak mana gitu? Anak mana gitu banyak ya. Isban, Istana Belajar Anak Indonesia misalnya gitu ya, Oke. Isbanesia. Mimpi itu ada sebenarnya Kanina. Mmm, Kita pengen memang menyebarkan semangat-semangat gerakan kerelawan ini tuh ke seluruh penjuru atau pelosok-pelosok negeri. mhm, Karena sebenarnya sekarang kita tuh lagi meracik sebuah menu yang pas supaya menu ini ketika nanti digunakan oleh anak-anak muda lain di daerah di luar Banten, mereka bisa melakukannya dengan maksimal gitu. Jadi ngebantuin orang tuh bener-bener pol-polan atau jospol karena mereka udah tahu step A-nya harus ngapain sampai step Z-nya itu mereka harus apa. Nah, kita sebenarnya lagi meramu kegiatan seperti apa sih yang memang nanti cocok untuk diduplikasi di daerah lain di luar Banten. Harapannya gitu memang, mimpi kita memang ada di seluruh Indonesia Kak Nina. berarti kayak lagi meracik kurikulum kali ya? Ya, Seperti gitulah kurikulum. ya kurang lebih ya. Ya, kurikulumnya sila apa harus seperti apa sih gitu. Iyalah kurang lebih kayak gitu Kak. Oh, oke. Kondisi di Isban-Ban nih sekarang Hmm. lagi gimana sih, Kak? Lagi aktifnya kah? Atau kan sekarang lagi buka open recruitment nih. Nah, itu tuh masih tetap Ya, ada yang ngajar kah? Atau emang lagi di-stop dulu atau gimana? ya, untuk pengajaran kita lagi hold dulu karena kita baru mulai lagi kan sebenarnya pandemi ini ber 2022 nih dari awal tahun kemarin, selesai itu pas habis Lebaran ngajarnya. Setelah itu kita lagi restrukturisasi pengurus di Oke. area gitu karena Mhm, Isbaman kan ada 7 area binaan. mhm. Lalu sekarang lagi open rekrutmen relawan. Jadi akan start lagi nanti program pengajaran insya Allah di paling cepat itu di Desember 2022 atau bahkan di Januari 2023 paling lama gitu program. Tapi kalau itu program pengajaran, tapi kalau kegiatan beasiswa tetap jalan Kak sampai hari ini juga Oh. monitoringnya masih berjalan setiap bulan, ketemu Mhm. adik-adik, bahkan distribusi pemberian dana Mmm. bantuan juga buat adik-adik gitu. Untuk, kualifikasi untuk mendapatkan biaya siswa itu tadi, apakah ada kriteria-kriteria khusus nggak, Kak? Oh iya. Nah, yang tadi udah aku sebutin tuh sebenarnya salah Oh, satunya adalah heeh, mereka emang anak Banten, yang mhm. kedua, mereka berasal dari keluarga duafa atau, secara ekonomi mengalami keterbatasan gitu ya, Oh iya, dan heeh. lain-lain dan sebagainya lebih tepatnya. Yang ketiga, si anak ini tuh punya punya apa namanya, life goals yang jelas. Nah, karena nama beasiswanya tuh sebenarnya Isbanban, Dream Scholarship. Jadi Mhm. beasiswa mimpi Isbanban. iDreams, disingkatnya. Jadi, dari namanya aja udah harusnya menggambarkan bahwa beasiswa ini tuh akan diberikan buat anak-anak yang memang, punya mimpi dan mereka
mau untuk ngejar mimpinya Mm-mm. sampai upaya yang paling maksimal yang mereka kasih. Nah, salah satu yang kita lihat adalah apakah si anak ini punya life goals mapping-nya apa enggak. Contohnya kayak sesimpel, adek kalau misalnya nanti setelah lulus sekolah SMA mau kemana? 5 tahun setelah ini mau seperti apa? Punya mimpi apa? Terus cara melakukan mengejar mimpinya kayak gimana yang sekarang udah adik lakukan. Nah, dari jawaban-jawaban itulah kita ngelihat bahwa sebenarnya semampu apa atau sekuat apa teman-teman adik-adik ini ngejar mimpinya masing-masing. Karena kita pengen kasih buat orang-orang yang memang tepat, buat anak-anak yang tepat, yaitu anak-anak yang dia memang secara ekonomi terbatas, tapi secara mimpi nggak pernah terbatas. Makanya kita mau lihat usaha-usaha apa yang mereka udah lakuin ke belakang. Gitu. Berarti kalau nilainya mungkin misal nilainya di salah satu mata pelajaran itu ada yang kurang gitu-gitu, itu nggak apa-apa Kak? It's okay. Selama kita bisa lihat kecerdasan dia kan, setiap anak kan punya kecerdasan tuh. Dia ada yang emang secara akademik bagus, ada yang secara akademik tuh nggak bagus, tapi ternyata non akademiknya bagus. Misalnya dia aktivitasnya ikutan OSIS, dia bahkan jadi ketua OSIS di sekolahnya, dia ikutan pramuka, paskibra, dan dia aktif berpartisipasi. Ternyata dia ikut lomba-lomba seni, tapi ternyata nilai akademiknya nggak terlalu bagus misalnya nih. Nah, kita ada pertimbangan-pertimbangan itu. Makanya yang kita lihat sebenarnya nilainya secara holistik dari akademiknya ataupun non akademik. Gitu. Jadi nggak strict banget harus bagus gitu nilainya. Kita lihat juga potensi. Iya betul. Nggak terlalu strict ya kalau misalnya urusan nilai ya. Yang penting tujuan tadi ya, goals mereka di 5 tahun ke depan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang tadi SD, SMP itu aktivitas belajar di Isbanben tuh seperti apa Kak? Kalau di SD, aktivitas belajar tuh berarti kegiatan sama kita ya? Betul. Nah, kalau yang SD itu kegiatan sama kita cuma hari Minggu aja nih Kak Nina. Karena memang kita kan relawannya adalah relawan anak muda yang mayoritas adalah anak-anak kuliahan sama fresh graduates nih. Yang mereka tuh kosongnya cuma hari Minggu misalnya. Gitu. Jadi hari Minggu kegiatan sama kita biasanya belajar dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, 3 jam itu kita gunakan untuk belajar dari mulai baca buku bareng, kita melakukan eksplorasi kegiatan dari mulai seni kriya, membuat karya seni dan lain-lain, itu kita lakukan di 3 jam itu setiap hari Minggu. Gitu. Nah, kalau yang SMP nih Kak Nina, itu kan mereka masuknya program beasiswa sebenarnya. Si SMP. Gitu. Jadi SMP SMA itu adalah anak-anak yang masuk program beasiswa. Jadi memang kita kasih beasiswa bulanan, bantuan sekolah gitu ya, berapa ratus ribu gitu, sama ada namanya mentoring pembinaan buat anak-anak. Jadi setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kita bikinin kelas-kelas pelatihan buat anak-anak. Nah, ini juga lagi kita godok nih kan, Nina, lagi kerjasama sama beberapa pihak supaya nanti ada teman-teman yang kita tuh bisa bermitra untuk ngelatih si anak-anak ini. Fokusnya sih ke pelatihan life skill sama soft skill supaya mereka, karena udah masuk ke masa remaja dan anak muda gitu ya, mereka harus bisa menerapkan soft skill itu buat kehidupan mereka nanti sih, harapannya gitu. Tapi kalau mau bawa PR boleh nggak sih Kak? Boleh, yang SD kan? Iya boleh banget. Dia atau buat SMP sebenarnya banyak. SMP boleh. Boleh, SMP SMA juga nggak masalah. Karena banyak sebenarnya Kak Nina, banyak yang akhirnya tuh curhatnya atau bahkan minta tolongnya tuh kayak kakak mentor gitu. Kan ada mentornya dari Isbanben. Nah, ngebantuinnya tuh kayak ngebantuin PR-PR-nya anak-anak, kayak ngasih bimbingan dan lain-lain. Itu dia kan biasanya anak-anak tuh suka kesusahan PR kan, apalagi mungkin ada orang tuanya yang nggak bisa bantu, akhirnya kan jadi susah sendiri gitu ya anaknya. Jadi kayak berarti bisa ya ngerjain PR. Jadi konsultan PR, yes. Banyak kan itu. Lucu. Tapi Kak, untuk tadi yang jadi kakak mentor ya? Ya, kakak mentor. Kakak mentor tadi misal kayak aku ya. Sebenarnya aku itu tidak bakat untuk, bukan tidak bakat sih, tapi belum bisa untuk ngajar ke anak-anak gitu. Itu akan diajarin nggak sih, kayak khususnya aku yang agak kurang bersabar ini karena kecil gitu ya. Itu akan Iya. Iya,
Ada pembekalannya Kak Nina. Hmm. Jadi si relawan-relawan ini pun kalau udah daftar dan join terus masuk ceritanya gitu ya. Mm-mm. Nanti mereka ada pembekalannya, ada kelas pembekalan relawan. Salah satunya adalah tentang pendekatan kepada anak, cara pengajaran pada anak, pedagoginya gimana, dan lain-lain gitu. Jadi itu kita juga kasih skill buat teman-teman relawan yang memang sebenarnya secara basic tuh nggak pernah ngajar. Kayak misalnya, aduh aku tuh pengen loh, cuman nggak pernah ngajarin anak kecil, susah Iya, banget ketemu, heeh. lain-lain gitu loh. Iya, apalagi Ada kan Kak. tantangan sekali ya untuk orang-orang yang mungkin kuliahnya bukan guru gitu ya, bukan Guru. Ya. pendidikan, terus tiba-tiba Mm-mm. pengen nih gitu ya jadi relawan untuk mengajar gitu. Berarti Mm-mm. itu nanti Mm-mm. akan dilatih ya sebenarnya. Akan dilatih. Hmm, Ada sesinya seru seru sendiri. seru. Nah, sebenarnya Gitu. untuk Isbanban sendiri apa aja sih Kak yang udah dicapai oleh Isbanban Foundation sampai tahun ini? Um, apa yang udah dicapai sama Isbanban sampai tahun ini, kami sangat bersyukur di tahun yang hampir satu dekade ini, beberapa hal kita udah capai. Mungkin salah satu pencapaian terbesar adalah um, penerima manfaat kita udah hampir 1.000 orang. Artinya kita ngerasa dari gerakan kecil Taman Baca yang tadi aku ceritain di awal, Kak Dina, buat ngebantu korban banjir yang isinya itu anak-anaknya cuma 25 orang, dan hampir satu dekade ini kita udah hampir 1.000 anak yang kita bantu, mulai dari yang kita kasih beasiswa sampai kita bina di setiap desa binaan. Itu buat kita ngerasa bersyukur, pencapaian kita yang pertama itu. Yang kedua, relawan yang bergabung di Isbanban makin tahun makin banyak gitu. Per tahun aja bisa sampai 150 anak muda yang gabung ke Isbanban. Berarti kalau di total dari tahun 2013 mungkin udah hampir 2.000 anak muda pernah join di Isbanban, dan alumninya tuh udah banyak banget. Dan ketercapaian ini tuh kita ngerasa ingin banget untuk bisa ngejadiin ini jadi komunitas atau gerakan yang benar-benar masif buat bantuin pendidikan, nggak cuma di Banten, bahkan nanti anak-anak muda ini bisa menyebarkan ke daerah lain. Selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang kita syukuri juga gitu, mulai dari media-media besar pernah meliput kita, dan ini pas banget nih Kak Nina, per Jumat ini aku dan teman-teman Isbanban akan diundang ke Kick Andy Metro TV untuk sharing tentang Isbanban satu dekade. Jadi Wah. ini kesempatan besar kita untuk bisa ngasih kasih tahu pada dunia kalau misalnya gerakan-gerakan kecil yang dibina secara konsisten itu bisa kasih dampak yang besar sampai hari ini. Uh, itu sih Kak Nina. Jadi terakhir mungkin um, kita hari ini udah bisa uh, menyambung ke beberapa networking global, semacam forum-forum global yang ngebantu kita untuk bisa ngembangin organisasi lokal di Isbanban. Karena sejatinya aku sama teman-teman cuma berpikir nggak apa-apa kita gerakannya lokal gitu, tapi secara networking dan pemikiran kita harus global. Makanya kemarin ada kedutaan besar Amerika yang datang ke Isbanban untuk visit, bahkan beberapa program seperti Global Changemaker dan US Embassy di tempat lain, maksudnya ada program-program dari embassy lain gitu, itu mau coba visit dan juga kerjasama sama kita gitu. Jadi banyak bersyukurnya sih Kak, disyukuri saja sampai dari satu dekade ini. Keren banget ya. Keren banget. Aku dengernya aja keren banget, ngerasa keren. Gimana kakak yang ngejalanin itu bangga banget sih. Bangga banget, bangga banget. Dan Alhamdulillah. sebenarnya tadi Kak Ya. apa aja sih yang Kak Panji sendiri rasakan manfaatnya ketika bisa mengajar anak-anak, terus juga bisa membantu anak-anak ini bisa mengantarkan mereka ke pendidikan yang selanjutnya gitu. Siapa tahu Sobat B mungkin masih maju mundur untuk menjadi pengajar gitu ya. Ya. Sebenarnya manfaat yang paling dirasain sampai hari ini, baik aku ataupun teman-teman. Jadi pertanyaan Karina ini aku juga tanyain ke teman-teman relawan nih Oh. yang ada di Isbanban hari ini. Apa sih manfaat gabung di Isbanban? Kenapa sih lo mau gitu? Mau gitu bersusah payah atau bahkan panas-panasan ngajar tiap hari Minggu dan lain-lain gitu. Dan jawaban mereka cuma satu. Dan ini juga jawabanku juga sebenarnya. Satu adalah kita punya rasa bersyukur yang lebih tinggi daripada sebelumnya.
Karena setiap hari Minggu atau bahkan setiap kali kita ngelihat anak-anak binaan kita ini hadir di taman baca yang kita bangun, atau kita ngelihat penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang punya keterbatasan ekonomi yang sangat tinggi gitu ya, kita ngerasa bahwa tangki bersyukur kita makin tinggi. Oh, ternyata masih ada loh anak-anak yang butuh bantuan, dan ternyata tenaga kita setiap hari Minggu datang dan setiap hari kita ngebina anak-anak yang beasiswa ini itu bermanfaat loh buat mereka. Anak-anak jadi itu pada akhirnya kita ngerasa bahwa wadah ini adalah wadah kita untuk senantiasa buat bisa bersyukur lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut aku, nggak tahu kenapa selama di Isbanban itu ini wadahnya teman-teman atau kita semua buat bernetworking, karena Isbanban selalu percaya setiap hal yang kita lakukan itu baik, kita akan selalu dipertemukan sama orang-orang baik, lembaga-lembaga yang baik, organisasi-organisasi baik, apapun yang baik-baik kita bakal ketemu. Nah, karena kita di satu rel yang sama, di rel kebaikan, makanya kita selalu percaya pasti ke depan kita bakal ketemu orang baik. Nah, disitulah kita lakuin banyak kolaborasi-kolaborasi, kita coba ikutin berbagai partisipasi forum dan lain-lain, yang pada akhirnya teman-teman anak-anak muda relawan ini bisa dapetin banyak kenalan-kenalan baru, nggak cuma dari orang-orang Banten, tapi dari orang-orang seluruh Indonesia. Nah, itulah serunya berkegiatan kerelawanan. Dan yang terakhir, kita selalu percaya join di organisasi itu bukan semata-mata kita memberikan energi kita aja atau menghabiskan energi, tapi join di organisasi adalah kesempatan kita buat berkembang dan belajar hal-hal baru. Makanya Isbanban bikin program peningkatan kapasitas kerelawanan dari mulai leadership-nya sampai soft skill-nya. Itu kita fasilitasi, kita siapin mentor-mentor ahlinya, kita bikin program 4 bulan intensif mentorship sama expert speakers-nya, dan disitulah teman-teman bisa belajar hal-hal baru. Sebagai anak muda, kita kan harus tetap maju dan berkembang. Nah, dari mana lagi kalau bukan dari wadah-wadah organisasi yang menyediakan hal-hal itu. Nah, itu sih Kak Nina. Jadi seserius itu ya Isbanban untuk membantu adik-adik ini dalam meraih masa depannya ya Kak ya? Iya. Kalau kita nggak serius, kasihan adik-adik. Kak Panji, Ya. ya jadi aku punya pengalaman dulu, adalah teman-temanku ini mau ngebangun istana baca ya kan. Udah Ya. dibangun, udah ada tempatnya, sudah ada fasilitasnya sudah ada gitu ya, tapi antusias dari masyarakatnya tuh kurang gitu ya. Akhirnya ya udahlah, semangat kita tuh pada loyo-loyo lagi gitu lah. Akhirnya ya udah jadi pos ronda aja itu tempatnya sekarang. Nah, Aduh, sayang ya. kan? Benar sih. Nah, jadi tuh ya gimana sih? Ada nggak sih tips dari Kak Panji kalau misalnya kita mungkin dari daerah luar yang ingin juga seperti Kak Panji ngebangun taman baca seperti itu biar nggak patah semangatnya, gimana Kak? Ya, hal-hal kayak gini emang sering kami temukan juga. Jadi emang aku dan teman-teman Isbaban juga bukan sering lagi, bahkan sering banget gitu. Jadi apalagi di awal-awal pembentukan Isbanban tahun-tahun awal gitu, tahun 2015, tahun 2013 tuh kita masih sering ketemu sama masyarakat atau warga yang kayak nggak support banget, padahal kita pengen bantu, Iya, kan bahasanya gitu ya. iya. Cara nembuhin semangatnya sebenarnya yang pertama adalah jangan sampai sebenarnya di awal kita bikin kegiatan, kita nggak pernah riset dulu sebelumnya. Oh, Bisa jadi loh, bisa jadi desa atau tempat yang kita pilih itu sebenarnya emang nggak butuh-butuh banget program-program pendidikan, mm-mm. walaupun secara kondisi ya emang bener kayak miris gitu ya, anak-anaknya perlu dibantu dan lain-lain. Tapi siapa tahu stakeholdernya, kalau kita bilang stakeholder itu masyarakat dan seluruh hal yang terkait di situ memang nggak terlalu support sama kegiatan-kegiatan eksternal dari luar misalnya. Nah, satu itu. Yang kedua sebenarnya menurut saya tips juga sih buat teman-teman. Setiap ke desa binaan atau calon desa binaan Iya. atau calon tempat di mana lokasi taman baca dibangun, kita tuh yang pertama harus cari itu bukan tokoh masyarakat, bukan kepala desanya dulu sebenarnya, tapi apa namanya kita bilangnya ya, local heroes-nya dulu. Oh, Jadi orang yang benar-benar emang berpengaruh di desa itu, orang yang benar-benar dipandang di desa itu, dan orang yang sangat-sangat didengarkan setiap dia bicara gitu. Ada kan biasanya? oh iya iya iya, Iya setuju kan? setuju setuju. Ada Kadang pasti ada. ustadz gitu ya. Iya. Ada, kadang kiainya atau kadang
Ya banyak 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 orang yang sekiranya kita nggak harus melabeli sebagai jabatan, misalnya harus kepala desa gitu, harus ketua RW gitu. Itu boleh, tapi kan struktural ya. Iya. Tetap harus kita tahu dan kita minta izin, tapi yang paling penting juga sebenarnya cari lokal heroes-nya dulu. Karena apa? Kalau udah ketemu orang kayak gitu, kita bisa ngobrol terus kita bilang, Pak, kalau misalnya bikin kegiatan macam ngajar hari Minggu tuh di sini, gimana sih Pak? Kira-kira bakal rame nggak ya anak-anak yang datang atau warganya bakal dukung nggak ya? Kata lokal heroes-nya, jangan di sini mah, aduh, kemarin aja ada kegiatan mahasiswa ini ditolak gitu kan. Kita udah tahu duluan tuh dari pertama. Jadi itu buat antisipasi. Ya itu kita belajar dari situ. Tapi ada lokal heroes yang bilang, oh ini bagus, silakan program mau kayak gimana. Saya perlu bantu yang bagian mana. Tapi ntar dibantu dari awal. Supaya apa? Sebenarnya supaya teman-teman yang sudah punya niatan untuk bantu sebagai relawan, itu semangatnya tuh masih dijaga di awal. Jangan sampai pas lagi mau bikin kegiatan di lokasi tersebut, kitanya udah loyo duluan gara-gara kita ditolak sama masyarakat. Iya. Itu sih Kak, jadi semangatnya perlu dijaga, tapi preventive actionnya juga harus ada. Oh. Karena ya itu dia tadi kayak cuma wah ada niat baik tapi ya kadang, niat baik itu nggak bisa disambut oleh Ya, banyak orang ya. Itu tadi ya ya harus ada ngomong dulu lah ke local heroes-nya ya. Saya kayaknya kita betul. waktu itu sempet skip di bagian itu Kak, gitu Ah kan. gitu ya. Iya, ya, kayak lanjut aja ya, labas aja terus jalannya dulu. Gitu. Iya 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 memang tidak ini sih, kurang ilmu waktu itu jadi nggak tahu, ya siapa tahu Anak nanti muda ada ini sobat jalan B terus. sobat B di luar daerah, di luar Banten yang ingin juga seperti Kak Panji, boleh tuh ya Hmm. dicontoh, ditirukan tips-tipsnya. Oke Kak Panji, menurut Kak Panji sendiri ya, Hmm. kontribusi apa sih yang bisa dilakukan untuk anak muda khususnya, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Uh, Kontribusi yang bisa dilakukan anak muda. Yang pertama menurut aku adalah kita harus investasi dulu pendidikan itu terhadap diri sendiri. Mmm, Karena menurutku investasi yang diberikan kepada diri sendiri itu akan memberikan dampak yang besar untuk nanti diberikan pada orang lain. Contoh, kalau kita sekarang lagi jadi mahasiswa di perkuliahan, maksimalkan waktu teman-teman saat berkuliah. Ikut aktif organisasi, ikut event, belajar juga yang serius di kelas, bisa banyak networking sama dosen dan juga berbagai networking luar, apapun itu. Artinya apa? Ketika kita bisa menginvest hal terbaik buat diri kita tuh nanti bakal punya banyak pilihan untuk ngasih apa ke orang lain gitu. Jadi um, untuk majuin pendidikan, menurut aku kalau sudah selesai terhadap diri sendiri, itu kita bisa banyak pilihan-pilihan yang nanti kebuka. mmm, Misalnya teman-teman punya banyak keahlian pada akhirnya di bidang tertentu. Ada yang orang pinter ngomong, jadi public speaking atau public speakers gitu ya. Dia akan kasih tips untuk anak-anak anak-anak di daerah pedesaan untuk bisa percaya diri. Itu kan juga contribute to education. Dorong anak-anak supaya bisa lebih pede. Atau teman-teman yang ternyata lebih condong pinter di ranah akademis atau sains, entah matematikanya, entah lain-lain. Mungkin bisa jadi relawan pengajar khusus untuk matematika di daerah-daerah rural atau daerah-daerah suburban. Apapun itu sebenarnya bisa teman-teman lakuin. Tapi yang paling penting tadi invest buat diri sendiri juga harus fokus ya, dan juga harus benar-benar yakin. Mungkin itu dan yang selanjutnya menurut aku sih buat bantu ningkatin kualitas pendidikan di Indonesia, menurut aku um, kita tuh harus benar-benar juga ngeliat sebenarnya ada potensi apa sih di sekitar kita mhm. yang kalau kita ngerjain sendiri biasanya dampaknya cuman satu misalnya, tapi kalau kita ngerjainnya bareng-bareng sama orang-orang di sekitar kita, potensi-potensi yang kita bisa tarik itu biasanya dampaknya bisa 2, 4, 3, 5 kali lipat. Jadi lakuin apa yang kita bisa lakuin selama kita bisa kasih yang terbaik buat orang lain. Mungkin di situ kali ya Kak Kanina. Wih, keren banget Kak Panji. Tapi menurut Kak Panji sendiri ya, pendidikan di Indonesia itu, sudah di tahap
apa gitu ya? Oke, ini menarik nih. Pendidikan di Indonesia itu sebenarnya secara blueprint dia masih digodok dari tahun 2009 juga masih ya. Education blueprint itu kan masih digodok. Artinya blueprint education itu um, kalau negara-negara lain misalnya kayak tetangga kita tuh udah ada tuh blueprint education dari tahun 2000. Aku pernah pernah lihat tuh 2013 sampai 2025 misalnya. Jadi panjang banget apa yang mau dicapai. Nah, kita tuh masih godok juga blueprint education-nya. Tapi alhamdulillah dalam periode ini dan periode kebelakang tuh blueprint education udah mulai kelihatan karena udah banyak banget program-program yang arahnya dorong untuk kualitas peningkatan pendidikan di Indonesia. Kalau udah sampai tahap mana, menurutku Indonesia masih cukup banyak PR di ranah akses pendidikan. Karena dari pengalaman yang kami lakukan di lapangan dan di daerah-daerah pedesaan khususnya teman-teman di desa itu masih punya keterbatasan akses. Satu misalnya akses internet aja, nggak usah jauh-jauh deh. Pandemi ngebuat kita banyak belajar bahwa ternyata belajar jarak jauh atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau online learning yang kita sering lihat di kota-kota besar gitu, anak-anak SD-nya belajar dari laptop, dari handphone. Jangan harap itu bisa terjadi di pedesaan atau di daerah-daerah pelosok karena tidak tidak sama sekali terjadi. Banyak faktor, kekurangan device atau handphonenya sendiri, orang tua nggak punya handphone, nggak ada internet, banyak banget. Kekurangan guru dalam mengakses platform learning platformnya dan lain-lain. Jadi menurutku salah satu yang masih cukup PR-nya adalah di akses. Jadi kalau ngomongin kualitas pendidikan, kita percaya Indonesia bisa dorong atau bahkan bisa lari buat 2045 secara kualitas pendidikan kalau secara accessibility-nya udah terjangkau dulu. Dari situlah kita bisa fokus ke quality-nya. Tapi aku senang banget karena sekarang udah banyak kolaborasi atau pentahelix collaboration yang isinya itu ada media, ada pemerintah, ada komunitas, ada perusahaan, dan lain-lain yang saling bahu-membahu untuk ngelengkapin satu sama lain apa yang masih kurang dalam pendidikan. Gitu. Jadi ya senang banget. Jadi contohnya kayak ada platform pembelajaran sekarang ada guru mengajar atau banyak platform-platform yang bisa dipelajari sama guru-guru di seluruh Indonesia. Buat apa? Sebenarnya buat pemerataan secara kualitas pengajarannya. Jadi aku sangat optimisnya di sana. Walaupun accessibility kita masih cukup PR di daerah-daerah tertentu, tapi secara collaboration untuk menuju Indonesia yang lebih baik dari sisi pendidikan buat 2045 nanti, aku yakin bakal nyampe buat ke sana. Gitu. Wah, Karena kamu kolaborasi ini rasanya siap ya untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya? berat sekali. Iya, Masya Allah. Amin amin, semoga ya Kak Amin. Panji ya. Amin. Tapi harapan Kak Panji sendiri untuk pendidikan di Indonesia? Harapanku untuk pendidikan di Indonesia sebenarnya satu, punya kita sebagai manusia nih, sebagai anak muda, mungkin teman-teman masih yang dengar ya, anak muda atau orang tua siapapun itu, kita sebagai manusia punya tanggung jawab moral untuk mendidik diri kita sendiri dan berbagi buat orang lain. Karena sejatinya kan hal yang mendasar dari sebuah pendidikan adalah cara kita untuk bisa belajar hal-hal baru dan berbagi buat orang lain di situ. Jadi menurutku pendidikan dimulai dari diri sendiri. Setelah itu, setelah kita sudah percaya bahwa pendidikan itu bisa kita invest buat diri kita sendiri, yang paling penting menurut aku satu hal sih, ada satu poin yang menarik banget jadi satu bahasan, yaitu pendidikan di keluarga atau pendidikan keluarga. Karena aku nggak tahu, aku percaya sih semua orang yang berhasil salah satunya terpengaruh dari cara keluarga mendidik orang tersebut. Oh ya.
Jadi semua berbalik lagi sama bagaimana cara keluarga membentuk satu generasi gitu kan, itu satu generasi ya. Iya. Cara keluarga membentuk satu generasi yang pada akhirnya itu akan berpengaruh pada generasi-generasi lain. Jadi mulai dari cara kita belajar dan juga cara kita untuk bisa karena gini, ilmu dalam berkeluarga kan nggak ada tuh, ada sih parenting parenting pembelajaran parenting, tapi kita sebagai anak muda belajar jadi orang tua baru pun kan masih luar biasa cukup struggle. Jadi Iya. mulai dari keluarga, mulai dari diri sendiri. Gitu sih Kak Nina. Oke. Yap. Aduh, Luar aku biasa. speechless, aku saking Panjang terhanyut sekali ya. mendengar, Hmm. Kak Panji berbicara, karena itu keren banget sih, Kak. Nah, Kak Panji, sudah di menit-menit terakhir Kak Panji, kira-kira gimana sih cara untuk daftar jadi relawan di Isbanban Foundation? Wow. Caranya gampang banget teman-teman. Jadi memang sekarang kita lagi open recruitment untuk relawan Isbanban Foundation. Caranya nanti teman-teman bisa buka dulu Instagramnya Istana Belajar Anak Banten atau @isbanban_foundation. Di sana teman-teman bisa register ke Google Form yang sudah ada, atau bahkan kalau tertarik dengan ikut program Isbanban yang lain kayak jadi kakak mentornya beasiswa, itu bisa DM aja. Nanti kita akan reply secepatnya untuk teman-teman bisa diarahkan jadi relawan Isbanban. Sesimpel itu sih untuk teman-teman yang mau join sebagai relawan. Iya, semudah itu adik kajil gitu ya kalau bahasa sekarang ya. Semudah itu ya. Semudah itu. Oke, Kak Panji, Luar, bolehkah ya. diberikan closing statement sebelum kita menutup, episode hari ini? Waduh, mantap nih closing statement di episode 2 ini ya. Episode 2. Luar biasa, episode 2. Dari banyak pembahasan tadi kita ngobrol sebenarnya tentang Isbanban dan pendidikan. Menurut aku teman-teman yang mendengarkan, kita perlu untuk bisa menyiapkan energi yang lebih besar lagi karena ke depan itu banyak tantangan tapi juga ada peluang. Apalagi 2045 yang tadi Kak Nina juga bilang, bentar lagi kita akan 100 tahun, walaupun 2045 masih jauh, tapi rasanya itu waktunya nggak cukup buat kita nyiapin banyak hal. Coba teman-teman bayangin, 2045 udah usia berapa? Di usia itu mau ngasih apa? Dari situlah starting point kita untuk nyiapin bekal apa yang kita harus kasih dan berikan pada orang lain. Pada akhirnya dampak-dampak besar kita bakal berikan buat banyak orang ketika nanti 2045 Indonesia sudah menjadi Indonesia yang emas. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan buat teman-teman semua. Terima kasih Kak Nina. Wah, closing statement yang sangat keren sekali dari Kak Panji. Terima kasih Kak Panji sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Muda Berkarya di Bi Indonesia Radio. Sobat Bi juga jangan lupa untuk mungkin Sobat Bi yang punya karya dan bingung ingin dituangkan kemana, boleh loh. Kita Bi Indonesia Radio juga menampung karya-karya Sobat Bi. Nanti kita akan undang di sini. Silakan isi Google Form yang ada di bio Instagramnya Bi Indonesia Radio. Dan juga dengarkan juga Bi Indonesia Radio dari hari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 4 sore. Lalu juga bisa follow Instagramnya Bi Indonesia Radio yang @bi_in_radio. Kalau Isbanban, Kak Panji, ada nggak Instagramnya? Ada dong. Ada dong. Ya, @isbanban Foundation. Foundation boleh. Silakan di-follow Sobat Bi yang tertarik nanti ingin menjadi kakak pengajar di Isbanban Foundation. Kak Panji, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sudah Terima kasih meluangkan banyak. waktunya ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kalau misalnya nanti tahu. Siap, Kak Nina. Aduh, aku ngobrol apa? Aku ngomong apa sih? Enggak. Iya. Sampai jumpa di Iya. Tangerang Kota kalau nanti Isbanban ada di sana. Iya, aku mau dong. Nanti aku follow di Isbanban untuk Oke dapat dong. update selanjutnya. Aku pengen ya. Siap, Terima nanti kita kasih Sobat follow-followan Bi. ya. Ya, terima kasih Sobat Bi yang sudah mendengarkan perbincangan kita, perbincangan aku dan Kak Panji. Semoga semuanya terhibur dan teredukasi juga. Sampai jumpa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak Nina. Terima kasih Kak Panji. Aku senang sekali. Silakan, Terima selamat kasih. beristirahat Kak. Ya, assalamualaikum Kak Nina. Waalaikumsalam.